Bagaimana jadinya jika alam membalas penambang di Raja Ampat Papua yang selalu ingin merusak alam untuk kepentingannya sendiri? Maka, ketika waktunya tiba tidak akan ada yang bisa menolong dan yang tersisa adalah penyesalan. Saksikan kisahnya berikut ini. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika kabut pagi masih menyelimuti perairan Raja Ampat. Langit perlahan berubah dari kelabu menjadi jingga muda, memantulkan cahayanya di permukaan laut yang tenang. Di kejauhan, sekawanan lumba-lumba melompat riang, meninggalkan riak-riak kecil di air sebening kristal. Burung-burung camar beterbangan rendah, sesekali menyambar ikan-ikan kecil yang tidak waspada. Inilah Raja Ampat di pagi hari, sebuah mahakarya alam yang sempurna. Namun, keheningan pagi itu tiba-tiba pecah oleh suara mesin diesel yang meraung-raung. Dari balik bukit, asap hitam pekat membumbung tinggi, menodai langit yang masih bersih. Bau solar dan oli menyengat menggantikan aroma segar air laut. Arman, seorang pria kekar berusia pertengahan 30-an, berdiri di atas bongkahan batu kapur yang baru saja dihancurkannya. Wajahnya yang keras terlihat puas ketika melihat celah besar di perut bukit, hasil dari ledakan dinamit kecil yang ia pasang tadi subuh. Tangannya yang kasar memegang erat skop besi, sementara matanya yang tajam terus mengawasi para pekerjanya yang sibuk mengangkut tanah galian. "Bos, kita temukan urat batu bacan," teriak salah seorang pekerja, wajahnya kotor oleh debu kapur. Ia mengangkat sebuah bongkahan batu hijau kebiruan yang masih mentah tetapi sudah menunjukkan kilau menggoda. Arman segera melompat turun, mengambil batu itu dan memeriksanya dengan mata berbinar. "Bagus," gumamnya. Senyum pendek muncul di wajahnya sebelum ia berteriak, "Gali lebih dalam. Masih banyak di sini." Suara mesin bor kembali memekakan telinga, diikuti oleh gemuruh tanah yang runtuh. Setiap dentuman seakan mengguncang bumi, mengirimkan gelombang kejut yang mengusik kehidupan bawah air. Di sungai terdekat, ikan-ikan kecil berenang panik, beberapa bahkan melompat ke darat, seolah berusaha melarikan diri dari bencana yang tak mereka pahami. Di tepi hutan bakau yang mulai gundul, seekor burung cendrawasih jantan tiba-tiba berhenti di tengah tarian perkawinannya. Bulu-bulu emasnya yang indah mengembang saat ia menoleh ke arah keributan. Seekor anak burung pipit yang baru belajar terbang terjatuh dari sarangnya karena getaran tanah, langsung disambar oleh ular pohon yang mengintai. Dari balik pohon beringin besar, Mama Yos, tetua desa berusia 70 tahun, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya yang keriput menggenggam kalung manik-manik tua warisan leluhurnya. Air matanya jatuh ketika ia melihat kolam jernih tempat anak-anak desa biasa bermain kini berubah menjadi kubangan lumpur coklat. "Opi, penunggu laut," bisiknya dalam bahasa Biak kuno, "berikan mereka pelajaran sebelum semuanya terlambat." Arman, yang dari kejauhan melihat nenek itu berdiri sendirian, berteriak kasar, "Nenek tua, jangan menghalangi pekerjaan kami." Mama Yos tidak menjawab. Ia hanya menatap Arman dengan pandangan yang membuat pria itu tiba-tiba merasa tak nyaman, seolah mata tua itu bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. "Alam tidak butuh kita untuk bertahan," katanya pelan, tapi suaranya terdengar jelas. "Tapi kitalah yang butuh alam." Arman tertawa keras, memancing tawa pekerja lainnya. Dengar itu? Dongeng nenek-nenek. Tapi ketika senja tiba dan para pekerja pulang, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, meski musim kemarau masih berlangsung. Dari balik pepohonan, ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, hanya bayangan pohon bakau yang terlihat, tapi ia bisa bersumpah salah satunya bergerak sendiri. Ia cepat-cepat masuk ke tenda, mengunci brankas berisi batu bacan dan emas hari itu. Sebelum tidur, matanya tertarik pada genangan air di luar. Pantulan bulan di permukaannya bergerak aneh, seperti membentuk wajah. Arman menggeleng, mengambil botol arak dan menenggaknya. Tapi bahkan minuman keras itu tak bisa menghilangkan perasaan gelisahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa alam sedang memperhatikannya, dan alam tidak senang. Malam itu, Arman terbangun mendadak, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang seperti baru berlari jauh. Dalam kegelapan tendanya, ia masih bisa melihat bayangan wanita itu, wanita dalam mimpinya, dengan jelas. Rambutnya yang panjang dan hitam bergerak seperti tertiup arus air, padahal tidak ada angin. Matanya, oh Tuhan, matanya. Sepasang bola mata tanpa pupil yang memancarkan cahaya kehijauan, menatapnya dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. "Kau sudah mengambil cukup," bisik wanita itu dalam mimpinya. Suaranya seperti gema dari dasar laut. "Berhenti, sebelum kau kehilangan segalanya." Arman mengusap wajahnya dengan tangan gemetar.
Bau garam dan rumput laut yang aneh masih menyengat di hidungnya, meski tendanya berada puluhan meter dari pantai. Ia meraih botol arak di samping tempat tidur dan menenggaknya dalam sekali teguk. Cairan keras itu membakar kerongkongannya, tapi tidak bisa menghilangkan rasa tidak enak di dadanya. Bodoh! Hanya mimpi buruk karena kecapean, gerutnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi ketika ia hendak berbaring kembali, suara gemericik air dari sudut tenda membuatnya tersentak. Perlahan, dengan nafas tertahan, ia menyalakan lampu minyak dan mengarahkan cahayanya ke bak mandi portabelnya. Air di dalam bak itu, yang seharusnya tenang, bergolak sendiri, membentuk pusaran kecil. Di dasar bak, wajah-wajah ikan mati muncul mengambang, mata mereka semua tertuju padanya. Insang-insang yang sudah pucat bergerak-gerak, seolah masih bernafas. Yang paling mengerikan, ia bisa melihat bayangan wanita hijau itu, tersenyum, di antara refleksi air yang bergelombang. Tidak, ini tidak mungkin. Dengan gerakan panik, Arman menendang bak itu hingga terbalik. Air yang tumpah ke tanah tenda tidak seperti air biasa. Warnanya kehijauan dan berbau amis seperti bangkai yang sudah membusuk selama seminggu. Keesokan paginya, Arman bangun dengan kepala berat. Sisa mimpi buruknya masih membayangi pikirannya, tapi sinar matahari yang terang dan suara pekerja yang sudah mulai beraktivitas membuatnya sedikit lega. Pasti karena arak oplosan kemarin, bisiknya sambil menggosok pelipisnya. Tapi ketika ia keluar tenda, pemandangan aneh menyambutnya. Seluruh peralatan tambang, bor, sekop, bahkan truk pengangkut, semuanya berkarat parah. Padahal semalam sebelum tidur semuanya masih baik-baik saja. Bau besi berkarat bercampur dengan aroma amis yang sama seperti air di bak tadi malam. Bos, lihat ini, salah seorang pekerja memanggil dengan suara bergetar. Di tanah dekat lokasi galian, seekor hiu martil sepanjang 2 meter tergeletak mati. Padahal mereka berada jauh dari laut. Yang lebih aneh lagi, tubuh hiu itu sudah dalam keadaan membusuk parah, seolah sudah mati selama berminggu-minggu. Padahal semalam tidak ada apa-apa di tempat itu. Para pekerja mulai berbisik-bisik. Beberapa yang berasal dari desa setempat mulai membuat tanda salib di dada. Ini pertanda buruk, bos, kata Kardi, pekerja tertua. Orang desa bilang kalau penunggu laut marah, dia akan mengirim. Omong kosong, potong Arman dengan kasar, meski suaranya sedikit gemetar. Hiu itu pasti dibawa orang iseng. Dan karat ini karena udara laut yang asin. Tapi bahkan suaranya sendiri tidak bisa meyakinkan dirinya. Sepanjang hari itu, keanehan terus terjadi. Ketika mereka mencoba menyalakan mesin bor, asap hitam pekat keluar meski mesinnya baru diservis. Tanah di lokasi galian tiba-tiba menjadi lembek seperti quicksand, menelan beberapa peralatan. Saat makan siang, salah seorang pekerja berteriak ketakutan. Nasi di piringnya berubah warna menjadi merah seperti darah ketika dicoba dimakan. Arman mulai tidak bisa menyangkal bahwa ada yang tidak beres. Tapi ketika ia melihat tumpukan batu bacan dan emas yang sudah mereka kumpulkan, keraguannya lenyap. Kita lanjut besok, perintahnya pada sore hari, lebih awal dari biasanya. Dan jangan ada yang bicara omong kosong tentang hantu atau penunggu laut. Kalau ada yang menakuti-nakuti teman yang lain, gaji tidak dibayar. Malam itu, Arman sengaja minum lebih banyak arak agar bisa tidur nyenyak. Tapi tepat saat ia hendak memejamkan mata, suara perempuan tertawa datang dari luar tendanya, suara yang sama seperti dalam mimpinya semalam. Dan kali ini, ia yakin betul, itu bukan mimpi. Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti lokasi tambang, membuat visibilitas hanya beberapa meter saja. Arman bangun dengan kepala berdenyut-denyut, sisa arak semalam masih meninggalkan rasa pahit di lidahnya. Ketika ia membuka flap tendanya, sebuah pemandangan aneh menyambutnya. Seluruh area tambang dipenuhi dengan kepiting-kepiting kecil berwarna biru elektrik, merayap di segala penjuru dengan gerakan serempak yang tidak wajar. Bos, ini tidak normal, bisik Kardi, wajahnya pucat. Orang desa bilang kepiting biru adalah utusan sang penjaga laut. Arman menendang sekumpulan kepiting itu dengan sepatu botnya. Buang omong kosong tahayulmu. Mereka hanya tersesat karena pasang surut. Tapi ketika ia berjalan menuju lokasi galian, kakinya tiba-tiba terperosok ke dalam lumpur hingga ke lutut. Lumpur itu terasa aneh, hangat seperti darah segar dan mengeluarkan bau amis yang membuatnya mual. Dengan susah payah, ia berhasil melepaskan diri, tapi celana dan sepatu botnya sekarang berwarna merah kecoklatan, seperti tercelup dalam cairan organik. Pekerjaan hari itu berantakan. Mesin-mesin terus mogok tanpa alasan jelas. Ketika mereka mencoba meledakkan dinamit kecil, ledakannya hanya menghasilkan suara
Plop, lemah seperti balon pecah, padahal mereka menggunakan bahan peledak yang sama seperti biasa. Di tengah frustrasi, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari arah sungai. "Bos! Cepat kemari!" Arman berlari ke sumber keributan. Yang ia lihat membuat mulutnya terbuka lebar. Seluruh permukaan sungai yang tercemar limbah tambang mereka tiba-tiba penuh dengan ikan-ikan mati mengambang. Tapi bukan itu yang mengerikan. Setiap ikan mati itu memiliki mata yang masih bergerak-gerak, mengikuti gerakan orang yang mendekat. Dan di antara bangkai-bangkai ikan, terbentuk pola aneh, seperti wajah manusia besar yang tersenyum sinis, terbentuk dari susunan tubuh ikan-ikan tersebut. Salah seorang pekerja muda langsung muntah-muntah. Yang lain berlutut dan mulai berdoa dengan suara gemetar. "Ini ulah si tua Yos," teriak Arman, mencoba menutupi ketakutannya dengan kemarahan. Dia pasti menaruh racun di air. Malam harinya, Arman memutuskan untuk menemui Mama Yos. Dengan senter di satu tangan dan parang kecil di pinggang, ia menyusuri jalan setapak menuju gubuk tua di pinggir desa. Gubuk itu terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Dinding-dinding kayunya dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang bergambar makhluk setengah manusia setengah ikan. Di depan pintu, tergantung rangkaian tulang ikan besar dan karang kering yang membentuk semacam simbol mistis. Ketika Arman menggedor pintu, suara Mama Yos yang parau langsung menyambutnya dari dalam. "Aku tahu kau akan datang, anak muda." Di dalam gubuk yang remang-remang itu, Mama Yos duduk di lantai beralas tikar, dikelilingi lusinan lilin kecil. Asap dupa yang tebal membuat udara terasa pekat. Yang membuat Arman terkejut, di tengah lingkaran lilin itu terdapat sebuah baskom berisi air jernih, dan di permukaannya terlihat gambaran lokasi tambang mereka dengan detail sempurna, seolah-olah dilihat dari atas langit. "Kau masih punya waktu untuk berhenti," kata Mama Yos tanpa menoleh. Tangannya yang keriput mengaduk-aduk air dalam baskom, membuat gambar di permukaannya berubah menjadi pemandangan laut yang bergolak. Dia sudah sangat marah. Arman mengepalkan tangan. "Aku tidak takut pada dongeng nenek-nenek. Hentikan sihirmu ini, atau apa?" Kali ini Mama Yos menoleh, dan Arman terpana. Mata wanita tua itu sekarang berwarna hijau pucat, persis seperti wanita dalam mimpinya. "Kau pikir ini sihir? Ini adalah bahasa alam yang kau tak mau mengerti." Dengan gerakan tiba-tiba, Mama Yos mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan menyipratkan air ke arah Arman. Tetesan-tetesan air itu terasa panas seperti minyak mendidih ketika mengenai kulitnya. "Pergilah sekarang," desis Mama Yos. "Dan lihatlah baik-baik dalam perjalanan pulangmu. Mungkin kau akan mengerti." Dalam perjalanan kembali ke tenda, hujan mulai turun. Tapi ini bukan hujan biasa. Airnya berwarna merah muda pucat dan terasa lengket seperti darah encer di kulit. Ketika kilat menyambar, selama sepersekian detik, Arman melihat sosok-sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Figur-figur dengan tubuh manusia tapi kepala ikan, mengawasinya dengan mata bulat yang tak berkedip. Ia berlari secepat mungkin, jantungnya berdebar kencang. Tapi yang lebih menakutkan, setiap kali kilat menyambar, sosok-sosok itu terlihat semakin dekat, seolah-olah mereka tidak berjalan, tapi melayang mendekatinya. Ketika ia akhirnya tiba di tenda, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan hujan aneh itu. Dengan gemetar, ia mengeluarkan botol arak dan menenggaknya habis dalam beberapa tegukan besar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dewasa, Arman menangis ketakutan. Tapi keserakahannya masih lebih besar daripada ketakutannya. "Besok kita gali lebih dalam," bisiknya pada diri sendiri. "Aku tidak akan menyerah pada tahayul orang desa." Di luar, air hujan merah yang menggenang di tanah perlahan mulai membentuk pola, seperti tangan-tangan besar yang sedang meraih ke arah tendanya. Pagi itu, langit di atas Raja Ampat berwarna merah tua, seperti luka segar di kulit langit. Arman bangun dengan rasa logam di mulut, lidahnya terasa bengkak dan kering. Ketika ia melangkah keluar tenda, pemandangan yang tidak masuk akal menyambutnya. Seluruh area tambang tertutup oleh ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, kerang-kerang kecil yang mati. Cangkang-cangkang putih itu berderak di bawah sepatu botnya, mengeluarkan suara seperti tulang-tulang rapuh yang remuk. Bau amis busuk memenuhi udara, begitu kuat sampai membuat matanya perih. "Bos!" Terdengar teriakan panik dari arah galian. Dengan langkah berat, Arman bergegas ke sumber suara. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Seluruh lubang galian yang kemarin masih kering, sekarang terisi air berwarna hitam pekat. Di permukaannya, mengambang 3 jenazah pekerja yang hilang seminggu lalu. Tubuh mereka membengkak, kulitnya berwarna biru kehijauan, tapi yang paling mengerikan,
Mata ketiga mayat itu terbuka lebar, dan bola matanya telah digantikan oleh bongkahan batu bacan kecil yang masih memancarkan kilau hijau kebiruan. Salah seorang pekerja muda menjerit histeris dan langsung muntah. Yang lain berlutut, mulai berdoa dengan suara gemetar. Cardi, pekerja tertua, mendekati Arman dengan wajah pucat. Kita harus berhenti, bos. Alam sudah menunjukkan kemarahannya. Ini peringatan terakhir. Arman menatap mayat-mayat itu, lalu menoleh ke tumpukan batu bacan dan emas yang sudah mereka kumpulkan. Dalam hatinya, untuk pertama kalinya, keraguan mulai muncul. Tapi saat itu juga, bayangan hutang pada rentenir di kota, dan janji pada pembeli gelap dari luar negeri, menghantam pikirannya. Kubur mereka, perintahnya dengan suara parau. Dan siapkan lebih banyak dinamit. Kita akan meledakkan seluruh bukit ini jika perlu. Pukul 3 sore, ketika matahari mulai turun, bencana terjadi. Ledakan pertama seharusnya hanya membuka celah kecil di tebing batu. Tapi yang terjadi adalah gemuruh dahsyat yang mengguncang seluruh lembah. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba berubah menjadi cair, seperti pasir hisap raksasa. Tanah longsor. Arman berusaha lari, tapi kakinya terperosok dalam lumpur hitam yang mengeluarkan bau seperti daging membusuk. Dengan panik, ia meraih akar pohon yang terpapar dan berusaha menarik diri. Dari belakang, ia mendengar jerikan mengerikan. Beberapa pekerja yang tidak sempat lari tertelan oleh tanah yang bergerak seperti ombak. Ketika ia berhasil mencapai tempat yang lebih tinggi dan menoleh ke belakang, pemandangan yang ia lihat akan menghantuinya selamanya. Seluruh area tambang telah berubah menjadi danau lumpur mendidih. Di permukaannya, tangan-tangan para pekerja yang terjebak masih bergerak-gerak, mencoba meraih pertolongan, sebelum perlahan tertarik ke bawah oleh sesuatu, atau seseorang, yang tidak terlihat. Yang paling mengerikan, di tengah danau lumpur itu, terbentuk pusaran raksasa. Dan dari dalam pusaran, sesosok figur tinggi muncul perlahan, wanita berjubah hijau dari mimpinya. Tapi sekarang 10 kali lebih besar, dengan mata yang menyala seperti lentera di kegelapan. Armaan. Suaranya bergema di seluruh lembah, membuat pohon-pohon bergoyang hebat. Dengan jantung berdebar kencang, Arman berbalik dan lari sekuat tenaga. Ia tidak peduli arah, yang penting menjauh dari tempat itu. Malam jatuh ketika Arman akhirnya berhenti berlari. Ia tidak tahu di mana posisinya sekarang, hutan di Raja Ampat terlalu lebat, dan bulan malam ini seolah bersembunyi di balik awan. Dengan napas terengah, ia bersandar di sebuah pohon besar. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu basah di tangannya. Ketika ia melihat lebih dekat, ternyata seluruh batang pohon itu basah oleh lendir kehijauan yang berbau seperti rumput laut busuk. Dari kegelapan, terdengar suara gemericik air. Perlahan, genangan-genangan kecil mulai muncul di sekelilingnya, semakin banyak, semakin besar. Seperti ada sumber air tak terlihat yang membanjiri hutan. Arman mencoba lari lagi, tapi kakinya tersandung sesuatu yang lunak. Ketika ia melihat ke bawah, yang ia lihat adalah jenazah Cardi, pekerja tuanya, dengan mulut terbuka lebar, penuh dengan batu bacan kecil. Mata mayat itu tiba-tiba terbuka, memandangnya dengan tatapan kosong. Kau berikutnya. Suara Cardi keluar dari mulut yang seharusnya sudah mati. Dengan teriakan panik, Arman melompat dan terus berlari. Tapi dimanapun ia pergi, genangan air itu mengikutinya. Semakin luas, semakin dalam. Ia akhirnya tiba di tebing kecil di atas laut. Di kejauhan, ia bisa melihat cahaya desa. Tapi untuk mencapainya, ia harus berenang melewati teluk kecil. Tanpa pilihan lain, Arman melompat. Airnya dingin seperti kuburan. Ketika ia mulai berenang, tiba-tiba sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari ikan apapun yang pernah ia lihat. Dan itu bergerak cepat ke arahnya. Air laut yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi pusaran dahsyat ketika tubuh Arman menyentuh permukaan. Rasanya seperti ributan tangan-tangan tak terlihat menariknya ke bawah. Ia berusaha berenang ke permukaan, tetapi beban batu bacan di sakunya, yang dengan bodoh tetap ia bawa, menariknya semakin dalam. Darahnya berdesir di telinganya ketika ia melawan arus. Di kedalaman yang semakin gelap, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Bayangan raksasa bergerak mendekat, bentuknya seperti manusia tetapi dengan kepala yang memanjang dan sirip-sirip besar. Armaan. Suara itu bergema langsung di kepalanya, bukan melalui air. Wanita hijau dari mimpinya sekarang ada di sini, dalam wujud seutuhnya. Tingginya 3 kali manusia biasa, kulitnya bersisi kehijauan, dan matanya menyala seperti kunang-kunang di kegelapan abisal. Arman berteriak. Tetapi hanya gelembung udara yang keluar dari mulutnya.
Tangannya yang panik meraih kalung emas di lehernya, jimat keberuntungan yang selalu ia banggakan, dan melemparkannya ke arah makhluk itu sebagai persembahan. Sang penunggu laut tertawa. Suaranya seperti ratusan paus yang bersuara bersamaan. Kau pikir aku bisa disogok seperti polisi-polisi kotamu? Dengan gerakan cepat, makhluk itu menyambar Arman. Cakar berselaputnya mencengkeram dada pria itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan ketakutan murni. Di permukaan, badai tiba-tiba melanda. Ombak setinggi rumah menghantam tebing-tebing karang. Para nelayan di desa terdekat mengunci semua pintu, berdoa kepada leluhur mereka untuk perlindungan. Mama Yos berdiri di tepi pantai, matanya yang keriput menatap ke arah laut yang mengamuk. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi bibirnya berbisik syukur. Sudah selesai, katanya pada angin. Di kedalaman laut, Arman tersadar di sebuah gua bawah air yang aneh. Dindingnya terbuat dari tulang belulang, tulang ikan besar, tengkorak manusia, dan peralatan tambang yang sudah berkarat. Dia bisa bernapas. Itu yang pertama ia sadari. Air masuk ke paru-parunya, tetapi tidak menenggelamkannya. Kau ingin kekayaan Raja Ampat? Suara sang penunggu bergema. Sekarang kau akan menjadi bagian darinya. Arman melihat tangannya sendiri mulai berubah. Kulitnya mengeras seperti karang, kukunya memanjang menjadi cakar, dan di antara jarinya tumbuh selaput. Rasa sakit yang tak terkatakan menyebar di seluruh tubuhnya ketika tulang-tulangnya mulai patah dan membentuk ulang. Selama 100 tahun, kau akan menjaga harta karun yang kau jarah ini, bisik sang penunggu sambil perlahan menghilang dalam kegelapan. Dan setiap nelayan yang serakah akan melihatmu, dan mengingat. 3 hari kemudian, seorang anak nelayan menemukan sesuatu yang aneh terdampar di pantai. Bu, lihat apa yang aku temukan. Ibunya mendekat dan menjerit ketakutan. Yang tergeletak di pasir adalah patung aneh, setengah manusia setengah ikan, dengan wajah yang sangat detail menunjukkan ekspresi ketakutan yang membeku. Di tangannya yang telah berubah menjadi sirip, tergenggam erat bongkahan batu bacan. Yang paling mengerikan, ketika sang ibu menyentuhnya, patung itu berkedip. Matahari terbit menyinari pantai desa Arborek dengan lembut, menyapu sisa-sisa keganasan badai semalam. Pasir putih yang basah masih mengkilap, dihiasi ranting-ranting pohon dan serpihan karang yang terdampar. Di antara puing-puing itu, patung aneh setengah manusia setengah ikan itu tetap tergeletak. Tubuhnya yang setengah batu setengah daging memantulkan cahaya pagi dengan cara yang tidak wajar. Anak nelayan yang menemukannya, Dito namanya, berdiri beberapa meter jauhnya dengan mata penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. Ibunya, Ibu Sari, telah memanggil seluruh warga desa. Sekarang mereka berdiri dalam lingkaran, memandangi makhluk itu dengan campuran kengerian dan rasa hormat. Mama Yos mendekat dengan langkah lambat, tongkat kayunya meninggalkan jejak dalam di pasir basah. Wajahnya yang berkeriput tidak menunjukkan kejutan sedikitpun ketika matanya yang masih tajam memandang patung hidup itu. Arman, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada yang lain. Patung itu mengedip. Perlahan. Sangat disengaja. Sebuah gelembung udara keluar dari mulutnya yang terpahat setengah terbuka. Tolong! Suaranya terdengar seperti gema dari dalam gua, jauh dan terdistorsi oleh air. Beberapa warga desa menjerit dan mundur. Yang lain malah mendekat, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dito, yang rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan, mengambil langkah berani ke depan. Apakah dia akan tetap seperti ini selamanya, Nek? Mama Yos menghela nafas panjang sebelum menjawab. Tidak selamanya. Hanya sampai dia benar-benar mengerti. Dia berlutut di pasir, tangannya yang keriput menyentuh permukaan patung yang dingin. Kau mendengar itu, Arman? Ada harapan untukmu. Tapi pertama, kau harus merasakan apa yang kau lakukan pada mereka. Patung itu menggeliat lemah, matanya yang sudah berubah menjadi seperti ikan melirik ke arah laut. Di kejauhan, sekelompok lumba-lumba melompat-lompat riang di atas ombak. Hari-hari berlalu. Patung Arman dipindahkan ke batu karang besar di tepi pantai, tempat air pasang bisa menyentuhnya 2 kali sehari. Warga desa awalnya takut mendekat, tapi perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan persembahan kecil, bunga laut, kerang indah, bahkan makanan. Bukan untuk memuja, tapi untuk mengingatkan diri sendiri tentang bahaya keserakahan. Pada suatu pagi, Dito duduk di dekat patung itu sambil memeriksa jaring ikannya yang rusak. Aku tidak akan seperti kamu, bisiknya tiba-tiba. Suaranya lirih tapi tegas. Aku akan jadi penjaga laut. Seperti kakekku dulu. Patung itu berkedip lagi, lebih cepat kali ini.
Air mata asin mengalir dari matanya yang sudah berubah, bercampur dengan air laut yang menerpa wajahnya. 3 bulan kemudian, badai besar lain menghantam Raja Ampat. Ombak setinggi pohon kelapa menghancurkan dermaga kecil desa dan mencabut beberapa pohon. Ketika pagi tiba dan warga desa keluar untuk menilai kerusakan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Patung Arman sudah hilang. Yang tersisa hanya cetakan tubuhnya di batu karang tempat ia dulu terpajang, dan bongkahan batu bacan yang dulu selalu ia genggam erat, kini hancur berkeping-keping seperti kaca. Di pasir basah di sekitarnya, ada jejak-jejak aneh, seperti seseorang yang merangkak ke arah laut dengan susah payah. Di antara jejak itu terdapat bekas seperti sirip yang tertinggal di pasir, mengarah ke laut dan menghilang di tepi air. Mama Yos, yang berdiri melihat semuanya, mengangguk pelan. Sudah cukup, bisiknya pada angin. Sejak hari itu, nelayan-nelayan di sekitar perairan KRI Island kadang-kadang melaporkan melihat sesuatu yang aneh. Seekor makhluk dengan tubuh setengah manusia setengah ikan, berenang di kedalaman dengan gerakan lambat dan sedih. Kadang ia muncul di dekat perahu yang sedang melintas, mengamati dengan mata yang penuh penyesalan sebelum kembali menyelam ke dalam kegelapan. Yang lebih menarik, di lokasi bekas tambang Arman, air yang semula hitam dan tercemar kini mulai jernih kembali. Karang-karang baru mulai tumbuh, dan ikan-ikan kecil kembali berenang di antara akar bakau yang tersisa. Pada suatu senja, Dito dan Mama Yos duduk di tepi pantai menyaksikan matahari terbenam. "Nek, apakah Arman akan tetap seperti itu selamanya?" tanya Dito sambil menatap ombak. Mama Yos tersenyum kecil. "Tidak, cucuku. Suatu hari, ketika dia sudah cukup menderita dan cukup mengerti, laut mungkin akan mengampuninya. Tapi bekas luka yang dia buat." Perempuan tua itu menunjuk ke arah bukit bekas tambang di kejauhan, dan pelajaran yang dia tinggalkan, itu akan tetap ada lebih lama dari siapapun di desa ini. Dito mengangguk pelan, matanya yang masih muda menyimpan kebijaksanaan yang tidak biasa untuk usianya. "Kalau begitu, aku akan memastikan semua orang mengingat cerita ini." Dan di kejauhan, di antara ombak yang berkejaran dengan pantai, sesuatu yang besar dan gelap meliuk di bawah permukaan air, seperti salam perpisahan, atau mungkin janji untuk kembali. Tama.